Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan memberikan soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Media Malaysia mengungkapkan FIFA Matchday, timnas Malaysia diminta sadar diri, jangan asal pilih lawan berperingkat tinggi. Malaysia ini sangat pilih-pilih lawan Harus sekali. sadar lah Dia kalian. mau pilih lawan peringkat yang sangat tinggi. Mereka lupa diri ya guys, padahal mereka peringkatnya 130-an ya guys. Dan mereka diundang Indonesia masih bimbang, belum tahu dan belum ada kepastian ya guys. Kemarin udah di calling sama Ketua PSSI Pak Erick Thohir, tapi FAM belum ada jawaban sampai sekarang. Ini pilih lawan yang kuat atau pilih lawan yang lemah-lemah aja ya guys. Kemarin di kualifikasi Piala Asia mereka menang 2-0 melawan Nepal, cuma 2-0. Tapi rakyat Malaysia sangat gembira seolah-olah mereka bisa juara dunia ya. Itu karena mereka tidak sadar. Harusnya mereka sadar diri itu, betul. Mereka harus sadar diri itu. Kalau tidak sadar nanti mereka tenggelam itu. Banyak pemain Asian All-Star yang mengundurkan diri. Media Vietnam agak curiga mereka tak mau dilatih pelatih timnasnya. Yaitulah tulisan dari media Vietnam dan Tri.com. Mereka kebingungan dengan banyaknya pemain Asia Tenggara yang menolak bergabung ke tim Asian All-Star yang dilatih oleh Kim Sang-sik. Setidaknya dari 17 pemain saat ini hanya tersedia 14 main, dan itu pun bisa saja ada yang menolak bergabung lagi. Media Vietnam itu menulis, mengapa sejumlah bintang menolak bergabung dengan pelatih Kim Sang-sik melawan Manchester United, Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Satu persatu menarik pemain bintang mereka dari panggilan Asian All-Star. Bukan, itu karena memang tidak penting pertandingan antara Asian All-Star dengan Manchester United ini. Tidak penting. Selain merugikan negara-negara ikut di situ, itu tidak akan, itu hanya menguntungkan untuk Malaysia. Yang lain itu dirugikan itu. Jadi buat apa ikut? Lebih baik mengundurkan diri itu. Tidak penting memang. Aduh, bagaimana sih? Seperti diludahi Alex Pastor, Malaysia dan Vietnam dibuat terdiam. AFF bukan lagi level timnas. Ya, siapa sangka kini timnas Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Komentar pedas dari Malaysia dan Vietnam justru menjadi bahan bakar semangat Garuda untuk terbang lebih tinggi. Seperti diludahi Alex Pastor, Malaysia dan Vietnam pun akhirnya terdiam. Karena nyatanya AFF bukan lagi level timnas Indonesia. Betul. Kita mulai dari Eropa, tepatnya Liga Belanda. Mes Hilgers dan Eliano Reijners tampil luar biasa bersama klubnya masing-masing, memetik kemenangan dalam pertandingan lanjutan Eredivisie Liga Belanda. Penampilan gemilang mereka jadi bukti bahwa darah Garuda kini mengalir deras di Liga Top Eropa. Ya, membawa harapan besar jelang laga melawan Cina. Mes Hilgers yang membela Twente berhasil menghajar tuan rumah Sparta Rotterdam 2-0 di Sparta Stadion Heidkestel Rotterdam pada Minggu 4 Mei 2025 malam. Di pertandingan itu, Mes Hilgers yang menempati posisi central back bermain penuh 90 menit dan mendapat rating 7,7 dari flash score. Di pertandingan lainnya, Eliano Reijners kembali dipercaya tampil penuh saat PEC Zwolle ya bertanding ke markas NAC Breda. Nah, PEC Zwolle berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 3-1 guys. Sekaligus naik ke posisi 14 dengan 34 poin dari 31 kali main. Eliano Reijners yang menempati posisi back sayap kanan cukup rajin membantu serangan. Di menit 30, Eliano memerlukan perawatan medis sehingga wasit menghentikan permainan dan memberi isyarat kepada fisioterapis untuk masuk ke lapangan. Untungnya pemain Indonesia ini bisa melanjutkan pertandingan hingga tuntas. Ya, menurut kalian gimana guys ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar kalau pemain kita memang sudah layak ya untuk masuk ke level-level Eropa. Apalagi pemain diaspora dan naturalisasi ini kan ya bukan level Asia lagi ya menurut gue ya. Udah saatnya. Ya, Asia sih, tapi bukan ASEAN. ASEAN terlalu rendah itu. Bukan AFF, betul bang, bukan AFF lagi kita itu. AFF terlalu di bawah itu. Karena tak ingin asal bernyanyi, gelandang timnas yang satu ini, ia memutuskan berlatih keras menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga mencari tahu maknanya. Ya, pada 25 Maret 2025, Joy Pelupesi yang saat itu menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia, dia langsung berhasil mencuri perhatian berkat penampilannya di atas lapangan. Namun selain itu, ternyata ada hal lain yang juga bikin publik Indonesia kagum pada dirinya, yaitu saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum memulai laga. Kekaguman masyarakat Indonesia dengan
dengan Joy saat itu dikarenakan ia sudah hafal dan juga bernyanyi dengan penuh penghayatan. Lalu dikutip dari berbagai sumber, ternyata alasan Joy bisa melakukan hal tersebut dikarenakan ia sudah berlatih di rumah lewat YouTube dan juga mencari tahu maknanya dari Wikipedia. Dan itu semua dilakukan Joy karena ia tak ingin asal bernyanyi. Nah, itu baru betul. Tidak sama seperti pemain di negara tetangga kita. Ketika mereka punya lagu kebangsaan itu dinyanyikan, mereka diam seperti patung kura-kura. Lebih bagus kita punya pemain saudara-saudara. Makanya tidak heran kalau pelatihnya Malaysia bilang dia tidak terkesan dengan kita punya pemain-pemain naturalisasi, karena memang beda saudara-saudara. Timnas Malaysia diminta sadar diri, jangan asal pilih lawan berperingkat tinggi. Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) diminta untuk mereka memang harus sadar diri. Kalau mereka tidak sadar diri, nanti mereka akan tenggelam ke dasar jurang itu. Yakinlah, memang mereka harus sadar diri itu. Mereka bukan siapa-siapa di ASEAN. lebih cermat dan teliti dalam memilih lawan uji coba menjelang kualifikasi Piala Asia 2027. Adapun permintaan itu disampaikan oleh pakar sepak bola asal Malaysia, Datuk Dr. Pekan Ramlee. Perencanaan pertandingan persahabatan skuad Harimau Malaya harus realistis dan strategis, bukan hanya memilih lawan yang berprofil tinggi. Kita harus merencanakan pertandingan persahabatan di kalender FIFA sejak dini. Sebenarnya ini tidak mudah karena negara lain juga merencanakan hal yang sama. Kesenjangan peringkat antar tim sangat diperhitungkan, kata Ramlee, mengutip dari Super Bowl dari Majority. Iya, betul. Yang mereka punya pengamat bilang harus sadar diri. Kalau tidak sadar diri, memang mereka ya akan terus-terus di bawah bayang-bayangnya Indonesia itu. Kalau mereka tidak sadar diri, Media Vietnam sebut timnas Indonesia bukanlah lawan yang sulit. Dalam salah satu ulasannya, laman tersebut menyebut Vietnam berpeluang besar untuk lolos ke Piala Asia, lantaran hanya menghadapi tim lemah termasuk timnas Indonesia di kualifikasi nanti. Tim U23 Vietnam justru berada di ambang peluang besar untuk merebut tiket ke putaran final Piala Asia U23 2026, tulis soha.en. Lebih lanjut, soha.en tak ragu menyebut kualitas timnas Indonesia tidak terlalu sulit untuk dikalahkan. Secara teori, tim-tim dari pot 2 bukanlah lawan yang terlalu sulit bagi U23 Vietnam, termasuk Indonesia, Tiongkok, maupun Iran. Sementara itu, tim-tim dari pot 3 dan 4 kecuali Oman dinilai masih berada di bawah level Vietnam dan belum memiliki reputasi kuat di level Asia. Jelas soha.vn dikutip dari tv1news.com. Biasanya yang sombong-sombong di awal begini nanti ketika terjun langsung ke event itu resmi, nanti akan jadi bulan-bulanan itu, jadi badut nanti di sana itu. Drama panas mengguncang dunia sepak bola tanah air. Andre Rosiade, anggota DPR sekaligus mertua Arhan Pratama, angkat bicara soal dugaan mafia bola yang masih berkeliaran di tubuh sepak bola Indonesia. Tanpa basa-basi, Andre mengaku mengetahui identitas dua sosok yang disebut-sebut sebagai dalang kotor di balik layar. Wow, panas ini. Panas sekali ini kalau sampai benar-benar terjadi. Lewat akun media sosial pribadinya, Andre mendesak Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk segera turun tangan dan menyingkirkan dua tokoh berinisial JN dan P yang diduga kuat sebagai bagian dari jaringan mafia bola. Tahukah kalian siapa inisial JN dan P yang dimaksud Andre Rosiade? Siapa yo? Siapa? Ini menarik, ini hanya dikasih inisial ini. Kita disuruh untuk berpikir lebih keras ini. Manchester United datang ke Malaysia ni bukan fans sahaja happy, tetapi ekonomi Malaysia pun sangat happy. Bila kelab besar macam Manchester United datang, bukan setakat stadium je penuh, tapi hotel, restoran dan juga Grab semua naik demand. Confirm lah ramai fans dalam negara dan luar negara datang ke KL, lepas tu mereka nak shopping, mereka nak stay dekat hotel. So memang duit semua akan berputar. Yang paling happy sekali adalah kedai jersey, pakcik-pakcik jual air dekat luar stadium tu tentu rasa happy. Sebab apa? Mereka pun terkena tempias. Inilah dinamakan sebagai ekonomi ripple, disebabkan satu event industri lain pun dapat manfaat. Tak kisah korang fans MU ke fans rival ke, Manchester United datang ke Malaysia, ia sangat membantu ekonomi Malaysia. Sebab itulah aku cakap korang kena cepat-cepat dapatkan tiket Manchester United lawan ASEAN All-Star. Tiket on the way nak habis tau. So cepat dapatkan sekarang. 28 Mei nanti kita jumpa dekat Stadium Bukit Jalil. Ya, keuntungannya untuk Malaysia, sedangkan kita yang di sana tidak dapat keuntungan apa-apa. Rugi ya. Media Vietnam menyindir Malaysia setelah pelatih Harimau Malaya
Peter Ceklamowski menyatakan ambisinya untuk menantang timnas Indonesia dengan skuad terbaik di laga FIFA Matchday September mendatang. Media Vietnam tersebut menanggapi dengan mengatakan bahwa Malaysia jangan terlalu percaya diri dan membuktikan diri terlebih dahulu dengan mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Asia. Media Vietnam dan Tri menuliskan bahwa Malaysia belum tentu bisa melewati Vietnam di kualifikasi. Mereka juga menegaskan agar Malaysia tidak terburu-buru menantang Indonesia dan membuktikan diri dengan mengalahkan Vietnam terlebih dahulu. Pertandingan antara Vietnam dan Malaysia akan berlangsung dalam kualifikasi Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Kedua tim harus saling mengalahkan karena hanya juara grup yang akan lolos ke Piala Asia. Sementara itu, timnas Indonesia sudah terlebih dahulu lolos ke Piala Asia dan tidak perlu lagi melalui jalur kualifikasi. Ya, mereka saja lawan Timor Leste di AFF itu kan kewalahan gitu. Tapi kalau lawan Vietnam, saya sih yakin Malaysia ini bisa kalah dari Vietnam. Kalau secara kualitas pemain lebih bagus Vietnam sih. Ya, nanti kan September baru lawan kita ya. Kita lihat nanti. Apakah jadi? Apakah betul-betul akan terjadi realisasi nanti pertandingan antara Indonesia dengan Malaysia, atau justru Indonesia lebih memilih main lawan Rusia? Nanti itu keren itu, like ditunggu tuh. Diundang baik-baik untuk ikut mini turnamen dengan Indonesia, Malaysia malah anggap remeh karena bukan levelnya. Belum lama ini tersiar kabar bahwa Indonesia akan mengundang Lebanon dan Malaysia dalam mini turnamen di FIFA Matchday September mendatang. Namun ajakan itu disambut kurang hangat oleh pihak Malaysia. Media Malaysia onefootball.my di Twitter menulis, turnamen apa ini? Jauh level dengan Malaysia. Yap, mereka menganggap turnamen mini yang dibuat Indonesia bukan level mereka. Padahal secara ranking FIFA, Indonesia ada di atas Malaysia dengan selisih 7 peringkat. FYI, mini turnamen 3 negara ini masih belum resmi ya. Diundang baik-baik. Ya, tak usah undang mereka, undang yang negara lain toh yang mau. Kalau mereka tidak mau ya sudah, bodo amat. Nah, Ijan sudah tidak ada prestasi ya songong. Terus undang mereka buat apa? Capek-capek undang mereka itu. Media Malaysia meremehkan rencana PSSI menggelar turnamen mini yang mengundang timnas Malaysia dan Lebanon untuk melawan timnas Indonesia. Rencananya, turnamen mini ini akan dilaksanakan di Indonesia pada FIFA Matchday September 2025 mendatang. Namun media Malaysia dengan sombongnya menyebut bahwa turnamen tersebut bukan level dari kesebelasan Harimau Malaya dan tidak sudi melawan pemain Belanda. Iya, bukan level. Memang mereka bukan levelnya kita. Levelnya kita itu ada di Asia, di Piala Dunia. Kalau mereka tuh levelnya memang masih di bawah Indonesia, masih di AFF. Jadi wajar kalau mereka bilang, nah kita bukan levelnya mereka, karena memang mereka di bawahnya kita, adik-adiknya kita itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe. Thank you.